Oke. Oke, assalamualaikum para pejuang fitrah. Mohon maaf Afwan ya, tadi sempat kepotong soalnya ada kendala sama pembicara. Nah, balik lagi di SNS atau Saturday Night Story bersama aku Bidan Fatimah yang kali ini akan membahas kisah yang Masya Allah penuh hikmah dan syarat akan makna dari salah satu pejuang fitrah yang alhamdulillah cikal bersamai proses persalinannya di bulan kemarin. Nah, pejuang fitrah kita kali ini, beliau punya riwayat bekas sesar 1 kali, terus dengan dan bayi yang dilahirkan juga lumayan besar, kalau nggak salah 4 kilo. Dengan kondisi itu waktu udah lewat HPL sekitar 41 minggu lebih, kepalanya bahkan belum masuk panggul. Nah, Masya Allah. Jadi semoga sedikit sharing yang bisa disampaikan oleh salah satu alumni Cikal bisa bermanfaat dan bisa jadi wasilah kebaikan untuk semuanya para penonton hari ini. Insya Allah. Kita lihat dulu sembari menunggu. Oke, kayaknya dia udah join. Lihat dulu ada. Oh, kayaknya ada Mama Kembar, Mbak Meli, Masya Allah. Ada Mbak Rizky Desi, Insya Allah ini juga nih alumni Cikal bayi besar. Baru lahiran, sedang menikmati masa-masa postpartum dan menyusui, Insya Allah. Ya, kita tunggu sebentar ya. Untuk para pejuang fitrah yang mau komen atau ada yang mau ditanyakan di sesi Zoom ini, di sesi Zoom, di sesi IG Live ini, feel free ya, boleh banget. Nanti kita saling sharing-sharing aja sifatnya. Mungkin Mbak Cynthia yang lagi ada di live ini boleh uh, request to join aja Mbak, karena ini masih belum bisa nih kita invite nih. Insya Allah. Oke, alhamdulillah bisa. Assalamualaikum Mbak Cynthia. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana? Kedengar nggak, Mbak, suaranya? Keren. Oke kok. Oke, oke, Mbak. Oke, sebelumnya aku terima kasih banyak ya Mbak Cynthia udah berkenan aku ajakin untuk sharing bareng, terutama sharing tentang kisah persalinannya Mbak Cynthia yang kemarin ke para pejuang fitrah di Instagram Cikal. Semoga sedikit sharing yang bisa Mbak Cynthia kasih, yang bisa Mbak Cynthia bagi bisa jadi wasilah kebaikan untuk para pejuang fitrah, khususnya yang punya case-nya sama nih kayak Mbak Cynthia nih, sama-sama pejuang feedback juga nih, Insya Allah. Ya, Mbak. Amin. Oke, sebelumnya boleh minta Mbak Cynthia sedikit cerita tentang birth story atau, oh maaf nih, kayaknya lagi ada kendala sinyal. Insya Allah ya, kalau lewat Zoom atau lewat yang online gini ada aja kendala koneksi, Insya Allah. Semoga tidak mengurangi dari esensi hikmah yang bisa disampaikan hari ini. Assalamualaikum Mbak Cynthia. Oke, Assalamualaikum Mbak Cynthia, jelas dengar suara aku? Waalaikumsalam. Oh, dengar, Mbak. Oh iya. Oke, udah jelas Oke, ya Mbak? oke, sip, Mbak.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai sesi live IG hari ini, semoga Allah ridhoi apa yang kita sampaikan, yang kita niatkan. Semoga ini jadi bahan syiar kita. Semakin banyak perempuan yang terfasilitasi untuk terjaga kefitrahannya, terutama untuk para pejuang feedback, insya Allah. Oke, Mbak Cynthia, aku boleh minta sharing sedikit mungkin kisah Mbak Cynthia dia kemarin kenapa sesar, terus alasan awal kenapa tiba-tiba pengen lahiran normal. Mungkin boleh sharing dulu, Mbak. Ya. Terima kasih sebelumnya Bidan Fatima sudah mengundang saya di live ini. Kisah feedbacknya awalnya itu karena waktu yang awal si kakak nggak bisa lahiran normal, padahal sudah berjuang demikian rupa karena posisinya dulu sempat melintang, sempat sungsang, terus terakhir oblik seperti itu. Akhirnya diharuskan untuk disesar seperti itu. Sempat 2 tahun trauma dengan proses persalinan sesar itu sampai nggak ingat siapa dokter yang melakukan sesar itu gitu, semua bekas sekali gitu. Maka dari itu saya dan suami ingin untuk normal seperti itu, ingin apa si adik punya hak untuk dilahirkan secara normal biar lebih baik tumbuh kembang dan lain-lain. Pada awalnya sih niatnya seperti itu untuk menghilangkan rasa trauma gitu. Terus sebelumnya sih nggak tahu ada klinik Cika seperti itu. Terus alhamdulillah ketemu sama temennya suami diberitahu di klinik Cika bisa feedback gitu. Awalnya sih nggak percaya soalnya namanya feedback itu biasanya harus di rumah sakit seperti itu. Jadi kita cuman ya udahlah coba-coba aja awalnya datang seperti itu. Tapi masya Allah sekali datang di sana membaca apa banyak kesan-kesan yang ditulis di dinding-dinding di situ merasa oh bisa feedback berarti gitu. Padahal case-case yang benar-benar unlogic itu ada di situ seperti itu. Awalnya sih karena niatnya untuk tumbuh kembang adik ya. Terus kebetulan ketemu bidan suci, dijelaskan bahwa ya, niatnya diluruskan lagi, bukan cuma untuk tumbuh kembang seperti itu, atau menghilangkan rasa trauma, seperti itu sih. Terus lanjut ketemu bidan Amel, Masya Allah sih ketemu di situ malah semakin ketemu titiknya, kenapa sih alasan kita harus menjalani proses yang alami, secara fitrahnya seperti apa gitu. Jadi semakin yakin untuk kelahiran feedback itu sendiri. Ya Allah. Oke, sempet aku tadi kayak baru keinget Mbak Cynthia ini kan, alhamdulillah, masya Allah ya di hamil kemarin tuh ketemu bidannya lumayan banyak ya pas periksa hamil. Tuh bidan Benar. suci, terus ketemu Umu, terus baru ketemu aku gitu loh. Tapi kenapa Mbak Suci, misalnya Mbak Cynthia yakin gitu walaupun bidannya beda-beda, tapi oh ya udah deh nggak apa-apa, dicikal aja apa yang meyakinkan Mbak Cynthia gitu. Yang meyakinkan itu ternyata jauh apa ya, setiap kita ke situ eh, yang mereka bidan-bidan semua pegang itu satu, tujuannya tetap sama gitu. Yang mereka sampaikan itu sama gitu, nggak ada perbedaan sama sekali. Semuanya adalah mengingatkan kita bahwa persalinan itu adalah secara alami, terus harus sesuai fitrahnya seperti itu. Dan satu sih yang mengena di saya itu persalinan itu sekarang bisa baik-baik aja, tapi nggak tahu keluar dari pintu ini keadaan adik seperti apa. Itu sih yang mengena di saya. Jadi kayak, oh ya Allah, salah semua gitu ibaratnya niat kita gitu. Kayak kayak berasa yakin baik-baik aja gitu. Padahal ya memang semua itu ranahnya Allah gitu sih. Ya Itu Allah yang ya. Mbak Fatimah jelasin terus ya. Semua itu apa alam rahim haknya Allah itu sih yang mengena di saya sama suami. Ya Allah ya Mbak. Karena kan Iya. memang mungkin kalau Mbak Cynthia datang ke Cikal atau semua para pejuang feedback datang ke Cikal dengan niatan punya rencana untuk feedback, pasti kita selalu ngomong kita nggak pernah menjamin keberhasilan, kita nggak pernah menjamin nanti akan prosesnya mudah, nanti akan prosesnya lancar, kita kan nggak pernah menjamin itu gitu. Tapi apa yang membuat Mbak Cynthia yakin, oh ya udah deh feedbacknya di Cikal aja. Padahal kan Mbak Cynthia kemarin punya maklumat, oh kalau feedback itu idealnya di rumah sakit gitu. Padahal tuh Cika nggak pernah ngasih jaminan, tapi kenapa Mbak Cynthia milih kita? Ah, ya itu tadi sih karena kita kayak oh di sini mereka bisa apa ya mengenalkan kita ke Allah lebih dekat lagi gitu.
Jadi kayak ya udah yakin di situ aja gitu. Ada dorongan sendiri seperti itu. Ya Allah, menurut Mbak Cynthia nih, faktor penguat Mbak Cynthia untuk bisa feedback, karena kan memang Mbak Cynthia pun ketika memilih untuk feedback, jalannya juga nggak Allah kasih mudah ya Mbak. Masya Allah kan dramanya banyak banget ya pas lagi hamil. Iya, Iya sih adek, kepalanya nggak masuk-masuk panggul, terus bayinya gede gitu, terus lewat HPL nggak mulus-mulus. Tapi apa yang menguatkan Mbak Cynthia untuk tetap ya udah deh lanjut ikhtiar feedbacknya, padahal kalaupun misal kalaupun Mbak Cynthia galau atau misalnya niatnya runtuh tuh banyak banget loh celah untuk meruntuhkan niatnya Mbak Cynthia gitu. kalau celah sih pasti Mbak Fatimah tahu ya, pasti apa para pejuang fitrah juga pasti mengalami apalagi kalau udah melewati HPL. Udah nggak melewati HPL lagi ya itu udah 42 minggu gitu. Jadi kayak udah was-was, udah melakukan segala cara kayak gitu. Jadi kayak ujiannya sabarnya itu kayak double-double gitu loh. Apalagi 42 minggu belum masuk tanggul gitu. Sudah squat, sudah ini kok nggak masuk-masuk. Kenapa ya adik, kenapa kamu nggak masuk gitu. Cuman ya itu tadi diingetin lagi, oh iya alam rahim haknya Allah. Jadi ya udah minta sama Allah lagi, minta sama Allah lagi seperti itu sih. Padahal itu kalau boleh cerita itu saya kan hari Selasa ya itu ke klinik Cikal. Selasa siang itu karena belum mules, saya udah kayak udah menghubungi beberapa rumah sakit itu. Oh iya, Jadi kayak ya udah, kalau ceritain eh, dong. iya jadi kayak ibaratnya ya cuman apa in case aja ya kita menyiapkan segala hal yang apa akan terjadi gitu. Apapun Allah tetapkan, ya sudah saya siapkan gitu karena nggak mau kosongan nanti mau dirujuk kemana atau apa. Jadi kayak saya udah plan-nya itu harus apa gitu harus sudah saya tuliskan aja gitu. Jadi udah sempet tanya gitu. Sambil tetap berdoa ya Allah ini gimana. Nama yang ngeluh pasti ngeluh lah ya Mbak. Gitu. Tapi Masya Allah sih Selasa itu langsung kontraksi langsung berturut-turut itu sih. Ya Allah ya Mbak. Karena kan memang apalagi pas hari Minggunya ketemu Dokter Heru, dibilang ketubannya sedikit, belum masuk Sudah pam. sedikit, sudah ada mekoniumnya sudah keluar gitu. Jadi udah nggak karuan itu Mbak. Ya Allah ya. Lagi-lagi manusia dengan prasangkanya gitu ya Mbak. Iya Dan Masya Allah. Masya Allah ternyata adik lahir di 42 pas ya Mbak. Di 42 42 pas. pas. Dengan kondisi yang alhamdulillah segar buger ya Mbak. Dan bayinya Alhamdulillah. Masya Allah moy sekali 4 kilo lebih. Ya. Padahal itu hari Minggu masih 3,6 taksiran dari dokter Herunya. Iya, Saya kira Masya masih Allah 3,7 lah, keluarnya 4. 4 kilo. Insya Allah ya Mbak. Tapi Mbak Cynthia kan pasti ya menjalani proses hamil, lahiran. Kalau suami nggak ridho atau suami nggak muatin kan nggak mungkin Mbak Cynthia tuh kuat gitu. Dan apa yang akhirnya membuat pas suami kuat gitu? Apa maksudnya ada nggak penguatan dari pas suami yang akhirnya bikin Mbak Cynthia tuh ya udah yakin deh, lanjutin deh ikhtiar buat feedbacknya deh, nggak ujuk-ujuk ke rumah sakit. Ya sama sih dari suami, kan kita sama-sama mendengarkan apa dari dokter Heru, dari Bidan Fatimah sendiri. Jadi kayak ya sudah coba yakin, tapi kita tetap harus siap juga gitu loh. Apapun hasilnya nanti memang harus dirujuk, ya harus siap, harus legowo gitu. Nggak boleh kita ngeluh, oh aku udah ngelakuin ini, seperti itu. Karena sempat yang kehamilan si kakaknya itu prosesnya gitu. Sudah ngelakuin ini kok masih sesar sih. Jadi kan ada rasa kecewa ya, padahal itu kan nggak boleh ya, seperti itu sih. Terus yang kedua sih, suami juga ingetin, wah ini berarti usaha kita kurang, doa kita kurang. Ya sudah, yuk kita coba berbagai apa ya, merayu Allah seperti apa, seperti itu. Ya kita coba sedekah, kita keliling-keliling apa, termasuk ini bukan untuk ini ya, untuk menyombongkan itu, tapi sempat kita berbagi-bagi makanan di jalanan kayak gitu. Jadi kayak mencoba merayu Allahnya seperti apa gitu. Kita bagi apa, ketemu siapa gitu sih Mbak. Oh, betul sih Mbak, karena kan memang perihal hamil, lahiran, nyusuin itu kan yang ngasih lahiran kan cuma Allah ya Mbak. Jadi gimana caranya kita Allah, caranya ngerayu Allah. Iya benar Mbak. Bukan perkara tentang menggantungkan ikhtiar, kok aku udah ikhtiarnya gini Iya, versi manusia, maksimal iya versinya benar. manusia, tapi kok masih gagal. Jadi kan gagalnya pun standarnya manusia, jadi kita akhirnya jadi kecewa gitu ya Mbak. Iya benar Mbak. Ya Allah. Oke, okay.
Mbak Cynthia mungkin boleh sharing hikmah apa nih yang akhirnya Mbak Cynthia setelah melewati proses itu tuh, drama dari hamil, nyari provider, lahiran yang nunggu lewat HPL, yang harus sabar dengan kondisi bayi besar, belum masuk panggul, ketuban sedikit, setelah akhirnya Alhamdulillah Allah izinkan berhasil melewati fase itu, apa hikmah yang bisa Mbak Cynthia dan Pak suami dapat? Eh, ini ya Mbak ya, karena kita selama ini mungkin di sekolah kita diajarkan tauhid ini gitu ya. Tapi yang kehamilan kedua sampai lahiran ini saya merasa belajar proses tauhidnya tentang percaya Allahnya itu kena banget itu di sini gitu. Karena kita udah berjuang ini sampai 42 minggu belum ada kontraksi. Terus mana waktu proses kelahiran juga ketuban pecah. Jadi kayak sudah sempat frustasi gitu Mbak. Tapi Masya Allah lah kita dengan yakin, terus didampingin dengan bidan-bidan di Cikal yang selalu mengingatkan, jadi kayak, oh iya, tanda-tanda kebesaran Allah itu bisa kelihatan banget di situ gitu Mbak. Nggak nyangka juga bisa apa ngeluarin bayi 4 kilo gitu. Dengan proses yang nggak kerasa, saya kira itu kan lama ya, bakal lama. Jam 8 tuh ketuban pecah. Terus saya udah frustasi itu. Saya tanya bidannya, bukaannya cuma nambah satu, Masya Allah, kok sudah sakit, bukaan satu. Ternyata selang dari bidan Fatimah cek itu, bukaan 7, terus lama-lama kok udah cepet gitu aja sih. Gak nyangkanya itu, wah berarti benar-benar harus yakin sama Allah gitu. Allah. Karena kan Mbak Cynthia kan pertama itu si kakak hamil kakak kan sama sekali nggak ngerasain mules nih ya Mbak. Terus kan yang kedua ini baru ngerasain mules kan ternyata Masya Allah sakitnya kan dahsyat banget ya Mbak. Sempet ada pikiran kayak aduh nyerah aja deh. Aduh kayak pengen sesar aja nggak sih pas proses itu? Kalau pikiran itu ada ya Mbak, pasti itu. Cuman nggak sampai saya istighfar berulang kali ya. Karena kan sakit karena ketuban sudah keluar, jadi mana udah ijo gitu. Jadi kayak udah frustasi, wah ini gimana ini tak bukan lebih ke sakitnya ya. Kalau sakit pasti, cuman khawatir sama adiknya. Ini adik bisa selamat nggak sih kayak gitu loh Mbak. Jadi kayak khawatir, cuman saya mau ngeluh ke suami itu takut mulut itu jadi doa, jadi saya tahan, tetap tetap istighfar aja dalam hati gitu, nggak saya ucapkan gitu. Masya Allah. Padahal mah godaan bisikan setannya udah kenceng banget ya Mbak. Iya, udah lemes, udah nggak inilah, udah kepikiran gitu. Allah, alhamdulillah. Oke, ini ada komen dari Mbak Rizky Desi. Nah, Mbak Rizky Desi juga kemarin banget, kayaknya belum ada 10 hari deh lahiran. Beliau juga sama lewat HPL. Beliau ini lahiran keempat. Alhamdulillah tahun 2022 tuh VBA tuh saya di Cikal. Nah, yang keempat walaupun udah pernah lahiran normal, galaunya juga ternyata sama gitu loh Mbak, walaupun udah pernah tuh kita galaunya sama, bayinya juga besar 4,2, Masya Allah. Memang Masya mungkin Allah, setiap lebih besar tuh. orang itu setiap orang memang Allah titipkan rezekinya masing-masing, kata Mbak Desi. Bener banget, kadang Allah kayak pengen lihat ikhtiar kita yang lebih lagi untuk terus merayu Allah. Insya Allah mungkin Allah senang dengan doanya Mbak Cynthia, makanya sampai dikasih 42 minggu. Oke, nah pertanyaan terakhir Mbak Cynthia, pesan untuk para pejuang fitrah, terutama para pejuang feedback yang lagi di masa kehamilan, mungkin ada sedikit tips dari Mbak Cynthia? Ya itu tadi sih, galau itu pasti, overthinking itu pasti, cuman dicoba dengan suami gimana caranya kita saling menguatkan, seperti itu. Kita ingat lagi tujuan kita untuk feedback itu seperti apa, terus untuk jangka panjangnya itu kan panjang sekali ya untuk keberhasilan feedback itu. Meskipun gagal, ya kita coba berplannya seperti apa sih gitu. Ya Pokoknya terus Allah, rayu Allah lagi gitu sih. ya Allah. Jadi sekarang kalau hamil pertama kan ikhtiarnya biar goalsnya atau tujuannya lahir normal. Hmm, Tapi kalau yang hamil kedua ini ikhtiarnya atau tujuannya biar Allah, rayu Allah, biar ridho ya Mbak. biar ridho benar Mbak itu Mbak. Allah. Oke, terima kasih banyak Mbak Cynthia untuk Iya, sharingnya malam ini. sama-sama Mbak. Karena yang terpilih jadi pejuang fitrah yang maksudnya kita ajak sharing di SNS ini memang pejuang-pejuang fitrah terpilih yang kisahnya tuh beneran kita punya niatan oh harus disiarkan meluas nih, karena pasti manfaat atau maslahatnya tuh pasti besar gitu, karena case-case kayak gini kan jarang ya Mbak, dan kadang dengan case kayak gini jarang gitu ada orang yang mau mempertahankan fitrahnya, yang mau ikhtiar tuh sampai bener-bener titik darah penghabisan. Kalau Mbak Cynthia kan sampai titik
darah penghabisan tuh sampai 42 minggu Iya, sampai itu kemarin dokter Heru kan bilangnya pokoknya ditunggu ini 43 minggu gitu. Wah, itu sekering apa ketuban sampai kepikiran seperti itu sih, Mbak. ya Allah ya, walaupun adik dengan kondisi ketuban sedikit, terus udah ada ijo juga ya Mbak. Ternyata Allah jaga adik tetap segar bugar pas lahir. Alhamdulillah Iya, itu kan kalau Masya bukan Allah. pertolongan dan penjagaan Allah mana bisa ya Mbak. Gitu. Iya, itu benar. Insya Allah. Terima kasih banyak Mbak Cynthia. Semoga dari kisah sedikitnya Mbak Cynthia ini bisa ada hikmah yang diambil. Semoga semakin mendekatkan diri kita dengan ridhonya Allah. Semangat para pejuang fitrah yang sedang ada di fase kehamilan. Insya Allah. Kilhoir Mbak Cynthia atas sharingnya malam ini. Sampai ketemu lagi di SNS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.